Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam, Bu Ega. Bagaimana kabarnya Pak Zul? Alhamdulillah baik, walaupun cuacanya sekarang hujan, dingin. Eh, Baik Pak Zul, pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi terhadap praktek coaching yang akan Pak Zul lakukan. Nah, kira-kira setelah supervisi ini Pak Zul, apa yang ingin Pak Zul kembangkan? Dalam supervisi kali ini, Bu Ega, saya ingin mengembangkan atau menerapkan mungkin secara lebih ketat alur tirta yang sudah kita pelajari. Bahwa saya akan mempunyai supervisi ini mempunyai tujuan, identifikasi, kemudian rencana tindak lanjut, dan kemudian tindak lanjut dan rencana aksi dan tindak lanjutnya. Itu mungkin yang ingin saya terapkan dalam pertemuan ini, Bu Ega. Baik Pak, terima kasih. Nah, selanjutnya bagian kompetensi mana yang kira-kira secara spesifik nih Pak, yang ingin saya observasi dari kegiatan coaching Bapak? Saya ingin berlatih kembali dan saya akui kita mempunyai kelemahan di situ, Bu Ega, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya ingin menggali dan kemudian menuntun serta menggiring coach saya dengan pertanyaan itu untuk menemukan jawaban atau menemukan pemecahan permasalahan lewat dari dia sendiri. Jadi dari dia untuk dia dan kembali kepada dia. Baik Pak, kemudian apa nanti yang menjadi indikator ketercapaian dari praktek coaching yang Bapak lakukan hari ini? Menjadi indikatornya adalah si coach saya bisa menyelesaikan masalah dia sendiri dan kemudian mengemukakan alternatif-alternatif lain untuk bisa membackup solusi-solusi yang dia tawarkan. Kira-kira begitu, Bu Ega. Eh, Baik Pak Zul, jadi Bapak ingin menemukan solusi dari si coach, nah itu menjadi indikatornya. Baik Pak, saya akan melakukan supervisi terhadap Bapak dan Bu Tria. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Zul. Makasih, Bu Ega. Bu Tria, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Zul. Pak Zul gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Tria. Bu Tria, saya dalam pertemuan kita sekarang kayaknya ada sesuatu hal yang ingin Bu Tria bicarakan, diskusikan dengan saya. Ada masalah apa Bu Tria sebenarnya, Bu Tria? Iya nih Pak Zul. Eh, Anak-anak saya eh, di sini Pak Zul, ketika pembelajaran saya kurang bersemangat karena di sini kurangnya sumber belajar bagi mereka yang berdiferensiasi Pak Zul, terutama dari diferensiasi konten. Karena kan di sini mereka angkatan pertama di dalam kurikulum Merdeka ini Pak Zul. Sehingga buku ajar dan sumber belajarnya masih kurang, Pak Zul. Ya, Bu Tria. Oh, begitu, Bu Tria. Jadi ada kurangnya semangat anak-anak Ibu atau kurangnya menyenangkan pembelajaran Ibu ketika konten pembelajaran kita masih monoton. Kira-kira begitu, Bu Tria ya. Iya, Pak Zul. Kira-kira apa yang bisa Ibu Tria lakukan untuk menyelesaikan masalah itu, Bu Tria, supaya kontennya lebih bervariasi? Di sini mungkin ya Pak Zul, saya ingin nantinya anak-anak itu bisa bersemangat, aktif, karena mereka di sini sudah siap dengan bahan ajar mereka dan mereka mempunyai sumber belajar yang banyak nantinya Pak Zul, sehingga nantinya dengan sumber belajar yang banyak itu mereka bisa memilih sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing Pak Zul. Oke, sebelum ke situ, Bu Ega, kira-kira alternatif apa yang bisa kita bantu, yang bisa kita siapkan supaya anak kaya sumber belajarnya, Bu Ega? Bu Tria. Nah, sepertinya di sini Pak Zul, saya
mempunyai pengetahuan awal dulu ya Pak Zul tentang materi Ya, ya. yang akan saya ajarkan. Kemudian nantinya di sini kelas kita bisa berdiskusi dan mengemukakan pendapat dan nantinya bisa di sini suasana kelas kita bisa dinamis dan aktif ya Pak Zul. Oke, bagus Bu Tria, mantap sekali apanya. Kalau begitu, bagaimana cara Ibu Tria untuk mengetahui gaya belajar anak-anak kita, Bu Tria, supaya Bu Tria bisa memetakan mereka? Oh, mungkin di sini Pak Zul, saya ingin nantinya sekolah bisa membolehkan anak kita membawa HP ke sekolah, Pak Zul, sehingga nantinya anak-anak di sini mempunyai sumber belajar banyak dari HP tersebut, Pak Zul. Jadinya HP itu tetap kita kontrol itu, Pak Zul. Oke, menarik Bu Tria. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan sehingga mereka lebih kaya, Bu Tria ya. Iya, Pak Jadi Zul. untuk kemudian yang kedua, Bu Tria, kalau untuk memetakan anak-anak pola gaya belajarnya itu bagaimana caranya itu, Bu Tria? Mungkin di sini Pak Zul, saya bisa nantinya melakukan tes awal Pak Zul untuk mengetahui kebutuhan belajar dari siswa tersebut Pak Zul. Woi, mantap Bu Tria. Mungkin tes awal ya. Itu Ya, bisa Bu Tria lakukan sendiri atau perlu berkolaborasi bentuk kayaknya Bu Tria? itu kayaknya harus berkolaborasi Pak. Saya akan berkolaborasi nantinya dengan guru BK Pak untuk mengetahui nanti gaya belajar dan minat belajar dari siswa tersebut Pak. Oke, bagus Bu Tria. Saya pikir cuma memang begitu ya dengan guru BK karena kita mungkin tidak terlalu paham semuanya. Kapan rencana itu bisa dilakukan tuh Bu Tria? Insya Allah minggu depan Pak terlaksana Pak. Ya, mudah-mudahan terlaksana. Tapi nanti kalau sudah Ibu Tria lakukan itu, tes diagnostik itu, mudah-mudahan juga sudah bisa diberikan anak-anak bolehkan bawa HP. Saya pengen dengar Bu Tria mohon berbagi dengan saya bagaimana perkembangannya Bu Tria. Ya, baik Pak, nanti saya akan menginformasikan hal ini lagi kepada Bapak bagaimana hasilnya nanti Pak. Terima Oke, kasih ya terima kasih Pak. Bu Tria. Ya, Semoga rencananya berhasil dengan baik. ya amin. Terima kasih ya Pak. Sama Bu Tria. Nah, alhamdulillah ya Pak Zul dan Bu Tria sudah selesai tadi coachingnya. Nah, baik Pak Zul. Nah, dari kegiatan coaching tadi, apa yang sudah Bapak lakukan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Eh, saya Bu Ega menerapkan dengan apa alur Tirta tadi ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada eh, rencananya dan kemudian tindak lanjut. Kemudian juga saya banyak bertanya, saya tidak mengemukakan solusi, tapi saya bertanya. Mudah-mudahan coach saya sendiri yang bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang mungkin dia rasakan hari ini. Baik Pak. Nah, adapun hasil dari pengamatan saya ya Pak Zul. Nah, Pak Zul sudah menerapkan coaching dengan alur Tirta. Dimulai dari yang pertama Pak Zul, tujuan. Nah, tujuan dari kegiatan Pak Zul ini sudah jelas dan bagus pemaparannya. Kemudian yang kedua, identifikasi. Pak Zul sudah mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada identifikasi potensi coaching. Yang ketiga, rencana aksi, Pak Zul sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. Pak Zul juga sudah mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya ke depan. Nah, dari Terima kasih, hasil Wega. coaching tadi ya Pak Zul. Nah, kompetensi apa yang ingin Pak Zul kembangkan? Yang menarik bagi saya, Bu Ega, sebenarnya memang membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Dengan berbekal hanya pertanyaan, kita bisa menggali, menemukan, kemudian mencari solusi dari coach kita. Kemudian coach kita sendiri yang merekonstruksi jawaban-jawaban, penyelesaian-penyelesaian terhadap bermasalah. Sedangkan kita hanya berbekal pertanyaan berbobot. Jadi saya
masih dalam proses Bu Ega. Saya ingin mengembangkan kembali kemampuan bertanya saya sehingga proses coaching kita berjalan dengan baik. Semoga ya Pak Zul ya bisa meningkatkan kemampuan dalam praktek coaching berupa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Nah, demikianlah hasil observasi kegiatan kita Pak Zul. Makasih Bu Ega, mohon bantuannya dan arahannya lebih lanjut. Terima kasih Bu Ega. Ya, terima kasih kembali Pak Zul.